Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmatul Umah. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang pertama ada latar belakang dan pengertian K3. K3 sendiri itu keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan faktor penting dalam rangka perlindungan dunia kerja dan juga sangat penting untuk produktivitas dan kelangsungan di dalam dunia usaha itu. Yang kedua, ada tujuan dari K3. Tujuan K3 terdapat 3 tujuan, yakni penerapan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yakni melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja yang pertama. Lalu, menjamin keamanan dan meningkatkan kesehatan dan produktivitas nasional. Nah, dari tiga tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini berguna untuk mendorong produktivitas orang-orang di tempat kerja atau di suatu perusahaan. Kalau yang kita bahas di sini kan dalam dunia kuliner atau di dunia pekerjaan chef gitu ya. Nah, yang mana relevan tujuannya itu berkaitan dengan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan secara terencana. Nah, adanya penerapan K3 ini diharapkan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit yang timbul akibat proses bekerja, sehingga dapat terwujud tempat kerja yang nyaman dan juga aman bagi semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya, alasan mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja. Pasti semua orang di sini ya ingin kalau lingkungan kerjanya itu aman, nyaman dan juga menjamin keselamatan kita. Ya semua nggak ada yang terjamin, cuman kita dapat berusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi alasan mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja yakni upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul akibat kelalaian dan mengakibatkan demotivasi dan juga defisiensi produktivitas kerja. Jadi selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Secara umum, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi yang pertama, faktor pekerja itu sendiri. Jadi itu tergantung perilaku manusianya, tergantung dengan kepribadian ataupun sikap dan juga karakteristik dari setiap orang masing-masing yang bekerja di dalam pekerjaan tersebut. Lalu faktor lingkungan ini seperti ini ya, lingkungan pekerjaannya. Kalau di dapur, kalau kita pembahasannya kan di dapur, itu kayak lantainya harus bagaimana, ketentuan dindingnya harus bagaimana, terus sirkulasi udaranya dan suhu udaranya harus bagaimana, yang dimana hal tersebut harus memberikan kenyamanan dan juga keamanan kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Ada peralatan ini seperti kondisi mesin yang digunakan dalam dunia boga tersebut, lalu penataan mesinnya itu harus bagaimana, benar atau tidak kalau ini suatu mesin, misalnya mesin apa, kalau ditaruh di dekat sumber air itu berbahaya atau tidak. Lah itu harus difikirkan kembali, dipikir matang-matang saat penataannya itu. Jadi nggak boleh asal menata, dan juga harus sering mengecek kondisi mesin, apakah mesin ini masih bagus untuk digunakan, masih layak untuk digunakan, atau perlu diservis, atau perlu beli baru lagi. Selanjutnya ada pengadaan alat dan bahan keselamatan kerja. Nah, kalau chef itu seperti pakai chef jacket, topi, apron, dan sebagainya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Nah, itu kegunaan chef jacket itu berbeda dengan jaket atau baju yang lain, karena dia pasti ada fungsi-fungsinya tertentu untuk melindungi diri. Seperti yang di bagian dada ini ada 2 lapis kain, makanya biasanya ada 2 kancing itu di dalamnya, karena ada kain lagi itu untuk melindungi dari cipratan minyak seperti itu. Lalu untuk warnanya biasanya kebanyakan putih ataupun ada juga yang hitam. Itu dipilih warna tersebut karena kalau ada noda yang menempel itu harus segera dibersihkan, atau jadi tidak memungkinkan kalau chef ini akan menggunakan baju tersebut di kemudian harinya. Jadi harus pasti bersih. Jadi kalau kelihatan kotor itu kan tidak higienis gitu ya. Lalu selanjutnya ada topi yang benar itu pemakaiannya rambutnya tidak sampai keluar.
Lalu ada apron. Apron ini untuk agar tidak kotor-kotor banget bajunya, jadi pakai apron seperti itu ya. Terus celananya celana panjang dan juga menggunakan safety shoes, itu karena melindungi dari kejatuhan alat atau sebagainya, dan juga pastinya tidak boleh memilih yang licin untuk menghindari kepleset, dan juga tidak lupa menyediakan serbet atau napkin untuk pembersihan alat atau mengeringkan alat. Pencegahan kecelakaan kerja di dapur. Nah, pencegahan kecelakaan kerja di dapur itu dapat ditanggulangi dengan mengecek konstruksi bangunan, lantai, dinding, ventilasi, pencahayaan, pembuangan, dan masih banyak lagi ya. Seperti contohnya itu kalau di dapur itu misalnya lantainya itu tidak boleh licin kalau ada orang lewat, karena apa, nanti menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu dindingnya harus berwarna apa, nggak boleh gelap, karena kalau gelap nanti kalau ada kotor atau noda-noda yang menempel itu tidak terlihat, jadi tidak rajin dibersihkan. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan, harus menggunakan warna tembok yang cerah atau ya yang terang seperti itu. Lalu ada di ventilasi. Nah, ventilasi ini juga perlu, biasanya pakai exhaust fan juga untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di dalam dapur. Lalu selanjutnya ada peralatan memasak. Nah, peralatan memasak ini juga perlu dicek apakah itu masih layak, apakah itu sudah tidak layak kembali untuk digunakan. Lalu ada perlengkapan penanggulangan kebakaran seperti APAR seperti itu, dan juga penyampaian cara-cara penggunaannya. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nah, pastinya yang pertama kita wajib menolong korban yang kita lihat sebelum P3K itu tiba. Nah, untuk mencegah korban lebih parah lagi, kita itu harus bertindak tenang. Lalu kita harus memperhatikan nafas korban itu bagaimana, terus kita harus hentikan pendarahan yang terjadi, seperti caranya dengan letakkan dan tekan kain tebal di area pendarahan tersebut ke area luka itu ya. Lalu apabila darah itu memenuhi kain, udah jangan dilepas, tetap ditekan dan cukup tambahkan kain di atasnya. Nah, apabila darah itu berhenti atau berkurang, ikatkan perban di atas kain dan jangan terlalu ketat tali perbannya itu. Lalu tidak boleh terburu-buru untuk memindahkan korban, karena kita nggak tahu yang terjadi pada korban itu cedera bagaimana. Bisa-bisa nanti kita membuat lebih parah lagi korbannya itu. Lalu segera dibawa ke pengobatan terdekat, puskesmas atau klinik dan lain sebagainya. Lalu pasti kita menyediakan kotak P3K atau P3K, agar kalau misalkan itu ada luka kecil atau hanya perlu diobati yang ada di dalam situ, bisa langsung cepat ditangani. Lalu harus bersedia dan siap untuk melaporkan tiap kejadian untuk mengetahui penyebab dan masalah serta tindakan pencegahan pada korban yang kecelakaan itu tadi. Ada edukasi K3. Pada saat kita melaksanakan aktivitas pekerjaan ataupun praktek di perkuliahan atau aktivitas lainnya, akan pasti ada berbagai potensi bahaya seperti menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan dengan berbagai macam penyebabnya. Nah, di sini OSH menyebutkan bahwa tujuan dari K3 yakni agar semua pekerjaan maupun yang terlibat dalam pekerjaan tersebut selamat dan juga sehat, serta produktif dan juga sejahtera, karena dengan seperti itu proses produksi akan berjalan dengan lancar. Jadi edukasi tentang keselamatan kerja itu sangat penting dan sangat mempengaruhi produktivitas dalam kerja, produktivitas, keamanan, kenyamanan, dan banyak lagi. Karena edukasi tentang keselamatan kerja ini sangat penting ya, itu mencangkup keselamatan nyawa dan juga kesehatan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Lalu yang terakhir ada pengawasan K3. Yang pertama, menerapkan SOP. SOP ini di setiap bidangnya ada ya, jadi menerapkan SOP itu harus. Yang kedua, identifikasi kondisi yang ada dengan ketentuan yang berlaku. Ini contohnya seperti kalau kita melihat adanya kondisi piring yang telah dicuci itu
ternyata masih ada nodanya dan itu perlu dibersihkan kembali, atau ada bau yang mencurigakan di dalam dapur tapi tidak terlihat, lah itu perlu dicek lagi karena hal tersebut mempengaruhi kualitas dan juga kesehatan dan juga bau terhadap makanan yang akan dihidangkan atau bahan-bahan lainnya, dan juga itu tentunya mengganggu kenyamanan orang yang bekerja di situ. Lalu ada identifikasi sumber-sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Misalnya seperti ada sampah yang menumpuk berhari-hari, tidak dibersihkan, lah itu perlu diperbaiki. Lalu ada penilaian tingkat pengetahuan pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3. Lalu yang terakhir, dilakukannya pemeriksaan berkala pada kesehatan pekerja. Biasanya ada beberapa bulan sekali itu tes kesehatan yang diadakan oleh suatu perusahaan. Jadi mencegah agar tidak mempengaruhi kualitas makanan. Pemaparan materi keselamatan dan kesehatan kerja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.